Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Abieza dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPI 5B dengan NIM 12240200081. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Umi Halwati SSOS IMAG dengan menjawab beberapa pertanyaan. Mari kita jawab. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, artinya etikos yang berarti adat istiadat, kebiasaan, karakter, adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap dalam cara berpikir. Etika juga menjadi standar-standar moral yang mengatur perilaku bagaimana bertindak dan mengharapkan orang lain dalam bertindak. Etika juga merupakan ilmu pengetahuan yang mengenai kesusilaan. Sedangkan dakwah berasal dari kata dari bahasa Arab yang berarti mengajak atau menyeru. Kata dakwah juga berasal dari kata kerja da'a yad'u da'watan yang berarti mengajak, menyeru atau memanggil. Secara bahasa atau etimologis berasal dari kata al-nida yang artinya menyeru atau memanggil. Menurut istilah atau terminologis, dakwah bisa merupakan mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari kebiasaan yang tidak baik supaya mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup pada etika dakwah bisa dilihat dari kerangka analisis objek pandangan nilai. Apa itu? Yang pertama ada tergantung pada objek nilai terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, dan lain-lain. Jadi benar-benar murni, alamiah yang bersifat objektif. Yang kedua itu bisa tergantung pada objek penilaian yang bersifat subjektif atau cara pandang terhadap sesuatu, barang, atau perbuatan bisa berbeda. Misal cara pandangan agamawan berbeda dengan cara pandang sekularis. Kerangka yang ketiga bisa dilihat dari aspek analisis aktivitas dalam menilai. Apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar untuk penilaian, dan bagaimana cara menilainya. Jadi etika dakwah juga merupakan objek penilaian yang fokus pada perbuatan dakwah, da'i, mad'u, manhaj, wasilah, maudu atau maddah, dan al-qasdu. Jadi bisa dilihat dari standar profesionalnya, bagaimana kepiawaian dan keahliannya, bisa dilihat dari standar ilmunya, dari wawasan dan pemahamannya, dan bisa dilihat dari standar kepribadiannya, dari akhlak, tanggung jawab dan komitmen, kesetiaan, keadilan, dan keberanian. Yang terakhir bisa dilihat dari kerangka analisis perbuatan dakwah itu sendiri yang menyangkut aspek zahir dan batin. Dari gerakan fisiknya, mencerminkan motivasi, kehendak, dan hasrat kebiasaan, watak, dan tujuan. Dan pada intinya, etika dan ruang lingkupnya terkait dengan nilai-nilai norma, peraturan, adat, dan kebudayaan yang berlaku terdapat di tengah masyarakat. Landasan teologis yang pertama menjadi pondasi keagamaan yang menjadi dasar bagi seorang dai dalam menjalankan aktivitas dakwahnya. Landasan teologis juga menjadi pondasi keagamaan yang menjadi dasar bagi seorang dai dalam melakukan aktivitas dakwahnya. Landasan ini juga memberikan pedoman moral dan spiritual yang kuat sehingga dakwah yang dilakukan tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur agama. Ciptaan Allah yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang beriman, dan yang paling sempurna imannya, yang paling baik juga akhlaknya. Jika yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, maka yang paling dicintai kepadanya adalah yang paling baik sebaik-baiknya akhlaknya. Karena dalam Al-Quran juga, Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan dalam suatu hadis, innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlaq, sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Bukhari. Yang kedua itu adalah landasan filosofis. Pada surat Toha ayat 114, dan katakanlah Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi landasan filosofis ini dalam etika dakwah merupakan kerangka berpikir yang mendasari mengapa etika menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan dakwah. Ini adalah kajian mendalam tentang mengapa kita harus berdakwah,
dengan cara tertentu, dengan cara yang berlandasan dengan filosofis. Kita harus berdakwah dengan cara bagaimana cara berdakwah yang benar, dan mengapa manusia harus beretika dan bermoral. Karena ya manusia terdiri dari unsur benda dan hidup yang berkembang, mempunyai nafsu, mempunyai akal, mempunyai moral. Jadi etika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi yang mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai dan norma-norma acuan dalam melaksanakan dakwah secara mendalam. Yang ketiga itu adalah landasan historis. Landasan historis dari namanya sendiri historis, yaitu dari sejarah. Secara formal etika dakwah dikenal sejak 2003-an dan di Fakultas Dakwah tentu saja, dan menjadi mata kuliah inti. Dan pada landasan historis ini merujuk pada akar sejarah dan perkembangan nilai-nilai etika dalam berkegiatan dakwah. Dengan memahami sejarah, kita dapat melihat bagaimana praktik dakwah telah berevolusi dan nilai-nilai apa yang dianggap penting dalam setiap periode. Yang keempat berarti ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis yang keempat, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Landasan sosiologis dalam etika dakwah mengkaji bagaimana struktur sosial, interaksi manusia, dan dinamika masyarakat mempengaruhi etika dalam berdakwah. Dengan kata lain, landasan ini melihat dakwah sebagai sebuah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, faktor budaya, dan faktor politik. Manusia adalah makhluk sosial, dan manusia juga adalah makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia lain. Jadi manusia membutuhkan manusia lain. Jadi moral mutlak berlaku bagi manusia dalam berkehidupan bersama. Jadi manusia juga adalah makhluk yang berbudaya dan makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Jadi keempat landasan itu sangat penting diterapkan dalam landasan teori dan etika dakwah. Pendekatan dakwah. Yang pertama itu adalah pendekatan dakwah etis, yaitu adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika atau sekumpulan nilai yang diakui dan dibenarkan, karena rumusan-rumusan atau konsepnya dan indikasinya yang telah dirumuskan yang menjadi yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Nilai-nilai itu bisa bersumber dari ajaran Islam. Yang pertama itu Al-Quran dan hadis. Dan yang selanjutnya dari dakwah itu menurut Al-Quran dan hadis itu sendiri. Jadi berdakwah itu harus dilakukan secara hikmah, pengajaran yang baik, dan perdebatan yang terpuji. Yang kedua itu ada pendekatan dakwah humanistik. Dalam dakwah menekankan pentingnya mengakui dan menghormati martabat serta hak-hak asasi manusia. Jadi dakwah juga bukan hanya tentang penyampaian ajaran agama, tetapi juga mencakup perhatian terhadap kesejahteraan fisik, kesehatan mental, emosional, serta sosial dari mad'u itu sendiri atau orang yang didakwahi. Jadi pendekatan ini juga tidak memaksakan ajaran agama, melainkan mengedepankan pendekatan dan penghargaan terhadap kebiasaan individu. Yang ketiga itu ada pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif dalam Islam merupakan landasan utama dalam menyampaikan ajaran agama, terutama dalam konteks dakwah itu sendiri. Jadi seperti yang disebutkan dalam ayat Quran Al-Baqarah 255, la ikraha fid din, yang berarti tidak ada paksaan dalam agama. Jadi memberikan penekanan pada penghormatan terhadap kebebasan individu untuk memilih jalan hidup dan keyakinan. Pada ayat tersebut juga mengajarkan bahwa keimanan tidak bisa dipaksakan, ia harus datang dari hati yang ikhlas dan pemahaman yang mendalam. Dan etika dakwah persuasif juga merujuk pada pendekatan dalam dakwah yang menekankan pada penyampaian pesan-pesan dakwah atau pesan-pesan Islam secara bijaksana, atau bisa juga dengan qaulan layyina, dengan lemah lembut.
dan menarik sehingga dapat diterima baik oleh khalayak tanpa paksaan. Dan yang terakhir itu ada pendekatan kultural. Jadi pendekatan kultural adalah strategi dakwah yang menekankan pada penyesuaian metode dan gaya penyampaian pesan dakwah itu sendiri, dengan contohnya dengan keagamaan yang berbasis dengan budaya setempat, akulturasi. Dan pendekatan ini juga tidak mengubah atau mengkompromikan inti ajaran Islam, tetapi menyajikannya dengan cara lebih relevan yang bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu adalah teori-teori etika dakwah. Yang pertama di dalam teori etika dakwah itu yang paling utama yaitu adalah grand teori yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi nilai etik dakwah menurut Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi berdakwah itu harus dilakukan secara hikmah, pengajaran yang baik, dan perdebatan yang terpuji tentu saja. Yang kedua, dalam teori etika dakwah ada sirah nabawiyah. Jadi mencontoh cara dakwah Rasulullah SAW, semisal dengan cara Rasul dalam merespon sebuah kemungkaran dan lain-lain. Dan yang ketiga, dalam teori etika dakwah ada perkataan dari hati nurani. Jadi seorang dai harus melakukan perkataannya berasal dari hati nuraninya dai itu sendiri. Dan yang keempat ada penafsiran dan pemahaman para ulama. Jadi para ulama melihat penafsiran dan melihat kepentingan dan kebutuhan dari para ulama, semisal menolak kemudaratan, mencegah kerusakan lebih utama daripada mengejar manfaat, atau daf'ul mafasid muqaddamun ala bil manfaat. Dan yang kelima ada kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kita bisa melihat apa kebiasaan positif yang ada di masyarakat, dan kita teori itu bisa kita aplikasikan dalam berdakwah di kalangan masyarakat. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Norma dalam etika dakwah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Yang pertama itu adalah norma agama. Norma agama berdasarkan pada ajaran atau kaidah agama pada suatu agama. Fungsi norma agama juga sebagai petunjuk dan pegangan hidup bagi umat beragama yang berasal dari perintah dan larangan Tuhannya. Norma agama bersifat mutlak dan mewajibkan umat beragama untuk taat dengan norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Contohnya dalam norma agama Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua itu ada norma hukum. Norma hukum yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun nasional ataupun secara internasional. Fungsi norma hukum juga agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan keamanan di suatu negara. Contohnya tidak melakukan tindak kriminal, mencuri, dan lain-lain. Setiap warga negara juga wajib membayar pajak, dan itu juga sebagai contoh. Yang ketiga itu adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap sebagai baik atau buruknya norma tersebut. Fungsi norma kesusilaan adalah pegangan hidup yang bisa melaksanakan nilai dan moral dalam rangka menghargai orang lain dan harkat martabat perilaku orang lain. Contohnya tidak melakukan pelecehan seksual, tidak melakukan memperkosa orang lain, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah norma kesopanan, adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam berkehidupan bermasyarakatnya. Misalnya mengenai cara berpakaian, cara bersikap dalam pergaulan, berbicara dari berbagai generasi, sopan santun, dan lain-lain. Contoh norma kesopanan di masyarakat seperti meminta maaf, berterima kasih, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu adalah urf. Apa itu urf? Berasal dari kata arafah yang mempunyai derivasi atau persamaan kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Urf juga menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Menurut fuqaha, urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik itu perkataan maupun perbuatan,
yang telah populer yang dikerjakan oleh banyak masyarakat yang sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan. Dasar penggunaan urf adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 199, Khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Dan artinya suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah juga menyeru supaya menggunakan urf. Jadi kata urf di dalam ayat yang tadi dibacakan dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang menjadi tradisi dalam masyarakat dan seruan untuk mempertimbangkan kebiasaan baik dinilai baik untuk kemaslahatan bermasyarakat. Dari segi objeknya, urf dibagi menjadi dua, yaitu ada urf lafzi dan urf yang pertama urf lafzi. Urf lafzi itu kebiasaan masyarakat, ungkapan. Contoh adalah daging yang digunakan untuk menyebut seluruh daging yang ada. Ketika seorang penjual daging yang menjual berbagai jenis daging, kemudian ada pembeli yang mengatakan untuk membeli daging 1 kg, maka penjual daging dengan mengerti langsung mengambil daging karena sapi karena penggunaan daging itu adalah daging sapi yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat. Yang kedua itu adalah urf amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Contoh kebiasaan masyarakat tertentu untuk makan atau minum sesuatu di hari-hari tertentu, kebiasaan libur kerja dalam satu minggu. Dari segi cakupannya dibagi menjadi dua kembali, yaitu yang pertama itu adalah urf am atau adat kebiasaan yang telah umum terjadi di masyarakat. Contoh pengibaran bendera setengah tiang, menandakan adanya kematian orang yang dipandang terhormat. Yang kedua itu adalah urf khas atau adat kebiasaan yang khusus, yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu dalam waktu tertentu juga, sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Contohnya kebiasaan halal bihalal yang dilakukan kaum muslimin pada hari raya yang kemungkinan di negara Islam lainnya tidak dilakukan. Dari segi keabsahannya, urf dibagi menjadi dua, yaitu ada urf sahih dan urf dhaif. Dari adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Contoh kebiasaannya tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sampai mahar yang diterima secara penuh. Dan yang kedua itu ada urf fasid, adat kebiasaan yang salah, yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharapkan hukum Islam. Contoh kebiasaan yang menyajikan minuman keras di hajatan pernikahan. Akhlak da'i adalah akhlak Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah yang diterapkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari umat manusia, atau perkataannya sesuai dengan tindakannya. Dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan 5 dari akhlak dai yang pertama itu adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar, pemaaf, tekad kuat, dan yang terakhir adalah tawakal. Dalam surah Ali Imran 159 juga, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawwirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dari penampilan dai juga aspek yang berpengaruh terhadap daya tarik dai terbagi menjadi dua bagian, yaitu penampilan fisik atau luar dan penampilan dalam. Penampilan luar atau fisik meliputi pakaian, karakteristik atau kecantikan dari luar gitu. Dan penampilan dalam yaitu dari kepribadian seorang dai tersebut atau sifat yang dimiliki seseorang untuk berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Bisa dilihat dari aspek tersebut. Dan penampilan dai juga bukan hanya berkaitan dengan penampilan fisik saja, tetapi juga kepribadian dai dari penampilan dalam. Penampilan luar dan dalam sangat berpengaruh dalam keberhasilan dai dalam berdakwah. Yang selanjutnya itu adalah kepribadian dai. Penampilan dan kepribadian seorang dai juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan dakwah, tergantung pada dai sebagai penyampai dakwah tersebut. Kepribadian dai idealnya seorang dai harus terbiasa ramah, senyum, salam, sopan santun, dan selalu humble gitu, mampu mengendalikan emosi dan tidak membiasakan
dalam berkebiasaan yang buruk ya, dalam bertutur kata. Penampilan dan akhlak yang baik akan membuat orang yang baru saja memandang menjadi tertarik dan tertawan hatinya. Apabila seorang dai berpenampilan yang baik lahir dan batinnya, akan menunjang keberhasilan dakwahnya, sebab mad'u cenderung lebih mengikuti apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.